Kenangan manis. Usaha yang selepas daripada makna, cerita lama yang selalu dibawa. Diam-diam hati ini menangis, teringat menjadi ciri tentangmu, tentangmu. Untuk sementara sampai berjumpa, bersama-sama bercanda lagi. Kenangan manis di hari ini jadi alasan untuk kembali. Semua mimpi tinggi dan segala drama dijadikan canda dikalau bersama. Terkadang-kadang mata bicara seakan-akan semua rahasia. Oh, kebodohan antara kita jadi kenangan manis. Untuk sementara sampai berjumpa, bersama-sama bercanda lagi. Kenangan manis di hari ini jadi alasan untuk kembali. Untuk sementara sampai berjumpa, bersama-sama bercanda lagi. Kenangan manis di hari ini jadi alasan untuk kembali. Kenangan manis di hari ini jadi alasan untuk kembali. Jadi alasan untuk kembali. FEB Ukrida. Hai generasi bangsa, seseorang masa depanmu, satukan langkah gapai prestasimu. Mari bersama berkarya berinovasi di Fakultas Ekonomi Bisnis Ukrida. Ayo bergabung di FEB Ukrida. Ukrida, fakultas pilihan kita. FEB Ukrida, untuk masa depan bangsa. FEB Ukrida, kebanggaan kita semua. Ciptakan lulusan yang terbaik, unggul dan berkualitas. Jalanlah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Ukrida. Fakultas Ekonomi Bisnis Ukrida, unggul di bidang bisnis manajemen dan akuntansi. Pendidikan yang berkualitas dan profesional. Ayo bergabung bersama kami di Fakultas Ekonomi Bisnis Ukrida. FEB Ukrida, fakultas pilihan kita. FEB Ukrida, untuk masa depan bangsa. FEB Ukrida, kebanggaan kita semua. Ciptakan lulusan yang terbaik, unggul dan
Ya, selamat siang semuanya, rekan-rekan dari Ukrida, rekan-rekan kita dari SMA dan SMK seluruh Indonesia yang menyaksikan acara hari ini. Kita ketemu lagi di acara Virtual Open House Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Krida Wacana. Nah, hari ini kita akan kedatangan dua tamu sesuai dengan topik kita, peran dan prospek dari karir akuntan di era digital. Otomatis dari sini kita tahu bahwa yang akan kita undang hari ini adalah rekan-rekan kita yang sudah berkarir di dunia akuntansi. Salah satunya adalah dari pajak dan dari auditing. Ya. Kalau kita mau memahami bahwa saat ini pergerakan dunia akuntansi sudah berubah. Ya. Bahwa dengan masuk ke era digital banyak sekali perubahan yang terjadi terkait dengan profesi akuntansi. Nah, seperti apa perubahannya kita akan berbicara dengan pembicara kita hari ini, tamu yang kita undang hari ini ada dua orang. Yang pertama ada Anita dan ada Yoel yang akan mewakili bidangnya masing-masing. Nah, untuk memulai acara, mari kita sambut bintang tamu kita Anita dan Yoel. Oke, baik. Selamat siang Anita dan Yoel. Siang Pak. Siang Pak Bayu. Ya, oke. Hari ini kita mau berbicara dengan rekan-rekan kita yang sedang melihat kita, ada dari SMK dan SMA dan juga rekan-rekan dari Ukrida sekalian ya. Kita akan berbicara mengenai atau kita akan ngobrol terkait dengan peran dan prospek akuntan di dunia digital ya. Namun sebelum kita mulai, kita pengen kenal dulu nih seperti apa Anita dan Yoel gitu ya. Bisa tolong kita ceritakan dulu Yoel dari mana, kemudian sekarang profesinya seperti apa, dan juga Anita. Silakan Yoel terlebih dulu. Oke, Sebelumnya perkenalkan nama aku Yoel Febrianto. Jadi aku angkatan 2018 dari Ekonomi Akuntansi Ukrida. Jadi baru saja lulus sebenarnya tahun ini dan sudah jadi alumni resmi kurang lebih 2 minggu ya Pak ya. Saya sudah yudisiumkan menjadi alumni. Sebelumnya saya bersekolah di SMA Negeri 2. Oke, Yoel ini fresh graduate ya. Jadi alumni yang baru lulus 2 minggu yang lalu jadi yudisium dan sekarang karirnya di kantor akuntan publik Ernst & Young atau EY. Kalau Anita dari mana? Halo, aku Anita. Aku dari angkatan tahun 2014, lulus di tahun 2018 dan saat ini aku bekerja sebagai konsultan pajak. Kantor konsultannya apa nih? Di kantor konsultan pajak. Kantor konsultan pajak sendiri. Ya, Ya. Anita ini juga alumni dari program studi akuntansi Ukrida yang memilih karir di dunia perpajakan sebagai konsultan pajak. Nah, melihat dari background dua pembicara kita hari ini atau bintang tamu kita hari ini, saya panggilnya Kak Yoel dan Kak Anita saja gitu ya. Boleh Pak. Boleh. Kami pengen dengar semua, kenapa Yoel memilih bidang auditing dan kenapa Anita memilih bidang auditing. Mau siapa dulu boleh? Silakan. Oke boleh. Kalau dari aku sih sebenarnya banyak ya faktor-faktor kenapa aku mau pilih bidang auditing sebenarnya. Mungkin aku spill sedikit gitu. Yang pertama itu karena di bidang audit ini karirnya cukup menjanjikan dan gajinya cukup besar Bapak Ibu. Ya. Terus juga yang kedua tantangannya. Di bidang audit itu menurut saya dari saya pelajari dari kuliah, dari dosen-dosen suka cerita di kuliah tuh di audit itu tantangannya cukup besar karena kita harus memahami satu laporan keuangan perusahaan dengan baik gitu. Jadi semua bidang kita pelajarin di situ. Terus yang ketiga di audit juga kebetulan saya kemarin kecipratan juga bisa keluar kota gitu dibayarin sama kantor untuk kerja ya tujuannya stock of name. Itu sih 3 yang utama kenapa saya pilih bidang auditing. Dengar-dengar nih katanya kalau jadi auditor itu bisa kerja sambil traveling ya? Iya betul, kerja sambil traveling ya Pak, bukan traveling sambil kerja. Oke. Kalau dari Anita sendiri kenapa memilih bidang pajak? Kalau aku memilih dari bidang pajak, satu pertama pajak itu luas ya sebenarnya. Apalagi kita berhubungannya tuh juga sama negara dan banyak wajib pajak yang tidak paham dengan regulasi untuk perpajakan. Nah dari situ tuh kayak aku excited banget tuh pajak itu gimana sih, kenapa sih banyak orang yang dalam tanda kutip tuh kayak takut sama orang pajak gitu. Padahal sebenarnya pajak itu tuh nggak menyeramkan yang dipikir orang-orang. Nah dari situ aku belajar dan aku memahami
Kedua sebenarnya pajak itu kan lebih berhubungannya sama undang-undang ya. Nah disitulah serunya. Kita tuh kayak ngafalin dan bukan ngafalin doang, kita kayak mahamin undang-undang itu seperti apa. Dari situ pun kita belajar sebenarnya dapat dari kampusnya Ukrida pun kita mengerti cara baca undang-undang itu gimana sih. Nah dari situ kan kita belajar tuh dasar-dasarnya untuk perpajakan itu seperti apa, yang kita mau mulai dari mana. Terus lalu ketiga serunya itu adalah sama seperti Yoel kan, bisa ketemu orang atau segala macam. Nah kita juga sama nih, kita ketemu klien, bahkan kliennya kita itu ketemu kliennya luar biasa loh, yang udah jadi bos, yang udah jadi direktur, yang udah jadi, dan kita tuh tidak perlu minder ketemu dengan yang lulusan yang luar biasa gitu kan. Dan bahkan kita bisa menghandle perusahaan mereka, itu suatu kebanggaan sih sebenarnya. Nah kenapa di situ aku tertarik dengan perpajakan. Dan bisa belajar experience dari mereka semua ya. Benar, kayak para direktur-direkturnya. Iya. Buat rekan-rekan kita yang saat ini sedang menonton acara kita memang mengambil topik akuntan. Dan mereka ini adalah contoh-contoh akuntan profesional ya. Jadi auditor, konsultan itu adalah salah satu bidang profesi yang membawai akuntan. Jadi selain itu masih ada juga akuntan pendidik ya, kemudian akuntan manajemen dan juga staff accounting di perusahaan. Itu juga merupakan prospek di dunia kerja akuntan. Nah, kalau melihat dari CV kalian masing-masing gitu ya, saya agak menarik dari sisi Anita. Anita ini kan dari SMK ya, dari Ya. kejuruan. Terus Benar. kemudian bekerja, memilih kuliah. Nah, kita pengen tahu karena kita ada adik-adik kita juga yang dari SMK kan hampir mayoritas itu memilih kerja. Bukan kuliah dulu gitu ya. Nah, kalau Anita kenapa akhirnya bisa memutuskan untuk kuliah dan kalau boleh nih, kenapa memilih di Ukrida gitu? Kalau menurut aku sih ya, kemarin ini kenapa aku mau, pertama aku memilih kerja sambil kuliah. Satu sisi kerja kita membutuhkan untuk sebagai pelengkap finansial, udah pasti. Dan kalau kuliah kita itu sebagai pelengkap untuk akademi ya, educationnya juga dasarnya. Nah itu sesuatu hal yang perlu kita barengin sebenarnya, karena kalau misalkan menurut aku sih kalau bekerja doang mungkin pengalamannya cuma sampai situ gitu. Tapi kalau misalkan sambil kuliah, sambil bekerja, didapatnya tuh beda. Jadi kita dapat experience-nya, kita dapat pengetahuannya, dan kita bisa mengaplikasikan kedua-duanya. Itu tuh suatu kombinasi yang oke sih ya kalau menurut aku gitu. Lalu kenapa aku pilih Ukrida? Satu, lokasinya strategis, karena dia di tengah-tengah kota Jakarta kan, dan aku harus banyak ketemu berbagai klien. Jadi kalau aku udah kunjungan visit ke klien-klien, pada saat aku memilih mau ke kampus, aku gampang, karena udah tengah-tengah posisinya strategis. Terus kedua, jam kuliahnya, mungkin kalau bisa aku jelaskan, aku ambil kelas malam ya. Nah itu penting banget buat orang yang kerja. Jadi satu, udah kerja kita seharian, lalu kita pulang masih bisa kuliah. Nah pas jam pulang kita kerja pun pas untuk kita masuk ke kuliah lagi gitu. Jadi untuk waktu sangat bermanfaat sih buat kita para pekerja. Ketiga, kebetulan aku dengar dari senior aku yang sebelumnya, dia juga lulusan dari Ukrida. Dosen-dosennya enak, terus itu dosen-dosennya juga pengalaman kan, jadi bukan cuma hanya memberikan pengetahuan berdasarkan buku atau segala macam, tapi berdasarkan dengan pengalaman mereka di perusahaan mereka bekerja, dan mereka memberikan gitu bagaimana sih di lapangan, bagaimana harus kita di lapangan, itu yang saya dapatin sih di Ukrida. Berarti Anita kuliah sambil kerja gitu ya? Saya kuliah sambil bekerja. Nah, jadi kalau teman-teman melihat di sini, Anita ini kuliah sambil kerja dan dia memilih kelas malam. Jadi untuk informasi bahwa kita juga ada kelas malam di Ukrida. Jadi ini merupakan satu peluang buat rekan-rekan semua yang mungkin saat ini lepas dari SMK atau SMA yang masih bekerja dan ingin melanjutkan studi, kami juga membuka peluang tersebut ya di Ukrida. Dan khususnya untuk program studi akuntansi kita ada kelas malam gitu ya.
Nah saya pindah ke Yoel. Yoel ini kebalikannya dari Anita ya. Kalau Anita dari SMK, Yoel dari SMA. Yang memang biasanya anak SMA kan langsung kuliah gitu. Nah yang menariknya adalah Yoel ini satu keluarganya di Ukrida gitu. Jadi kita pengen tahu kenapa Ukrida dipilih Yoel. Oke, mungkin aku sedikit cerita dulu kenapa bisa masuk Ukrida dan akuntansi gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dari aku pun pas dari SMA jurusannya kan IPA ya Pak. Sebenarnya kalau kita lihat ke aku masuk akuntansi Nggak sebenarnya sinkron ya? nggak sinkron banget gitu, ibaratnya banting setir lah gitu ya. Nah di situ saat aku lulus itu jujur saat aku pingin pilih kuliah apa dan jurusan apa itu aku bingung. Mungkin teman-teman juga, aku yakin juga dari teman-teman aku juga banyak soalnya teman-teman yang baru lulus SMA gitu, bingung nih mau kuliah apa gitu atau mau jurusan apa. Nah aku juga merasakan posisi itu. Terus akhirnya karena kakakku juga kebetulan juga berkuliah di Ukrida yang tadi Pak Bayu sudah bilang, dan juga jurusannya akuntansi Pak, akuntansi juga. Terus saat dia milih akuntansi pun aku udah tahu kenapa dia pilih Ukrida dan kenapa dia pilih akuntansi gitu. Pertama di Ukrida itu tentu menurut saya dan keluarga gitu dari segi biaya itu sangat terjangkau sekali dibanding dengan kampus-kampus yang ada di Jakarta Barat juga. Ukrida salah satu kampus yang terjangkau. Terus dibanding biaya yang terjangkau, yang kedua akuntansi Ukrida pun sekarang sudah akreditasinya A Pak. Dan itu salah satu pertimbangan utama kami sih kenapa pilih Ukrida khususnya di akuntansinya gitu. Terus juga tadi yang Kak Anita udah singgung ya, itu di sini Ukrida itu lokasinya strategis banget gitu. Kita kayak mau ke mall tinggal seberang dikit gitu, terus mau ke mana-mana pokoknya dekat gitu. Dan juga emang dekat sama rumah aku sih gitu. Dan juga aku, Pak Bayu udah bilang keluarga aku di sini. Dan sebenarnya paman aku pun udah lama angkatan 90-an mungkin juga sebenarnya alumni Ukrida tapi bidangnya di manajemen gitu Pak. Itu sih utamanya kenapa aku pilih Ukrida. Jadi keluarganya dibentuknya di Ukrida semua ya. Iya Pak, kurang lebih gitu. Nah menariknya di sini Yoel dari IPA, dari ilmu eksak, pindah jurusan ke akuntansi yang ilmu sosial. Mudah nggak sih untuk switch dari ilmu eksak ke sosial? Nah ini dia Pak. Sebenarnya saat masuk pun aku punya ketakutan juga gitu. Ketakutan kenapa? Karena aku lulusan IPA gitu, yang notabene aku nggak belajar tentang akuntansi gitu. Tapi pas aku masuk ke kuliah, pas aku jalanin, ternyata kita belajar lagi dari awal gitu. Teman-teman yang di SMK pun, yang jurusan akuntansi ya kita belajarnya dari nol lagi gitu. Persamaan dasar akuntansi, ya belajarnya dari bener-bener akuntansi itu apa lah gitu. Jadi kayak ibaratnya saat masuk kuliah pun kita start di titik yang sama, walaupun dari jurusan lain mungkin teman-teman yang SMK jurusan akuntansi sudah sempat belajar, tapi saat masuk kuliah pun tetap kita startnya bareng gitu. Dan sejarahnya waktu ternyata, oh akuntansi ternyata nggak begitu sulit juga selama kita ngerti konsepnya gitu Pak. Akhirnya ya saya bisa menghadapi dengan baik sih gitu Pak di akuntansi ini. Oke, baik dari teman-teman sekalian, ini untuk dunia kerja akuntansi atau menjadi akuntan itu memang jalan masuknya lewat program studi akuntansi. Dan dari sini kita bisa lihat bahwa yang bekerja pun juga masih bisa sambil berkuliah seperti Anita ya. Kemudian yang dari IPA atau dari ilmu eksak pun juga bisa ke akuntansi yang memang ranahnya ilmu sosial. Jadi kami dari akuntansi pun membuka diri bahwa tidak hanya dari jurusan sosial saja ya, tapi dari ilmu eksak juga bisa supaya kita punya peluang yang sama di dunia kerja khususnya di bidang profesi akuntansi. Nah, kembali ke pertanyaan yang berikutnya. Tadi kan dari Yoel mendapatkan banyak manfaat ya dari keluarganya di Ukrida. Anita juga merasa bahwa dosen-dosennya cukup berpengalaman di sini. Nah, sebenarnya bekal apa sih yang utama yang bisa kalian dapatkan dari Ukrida waktu kalian kuliah gitu? Kita semua pengen dengar tahu. Bekalnya sebenarnya sangat banyak banget dan aku bersyukur banget sih maksudnya bisa berkuliah di Ukrida gitu. Pertama dari segi ilmu pengetahuan tuh di akuntansi itu benar-benar bisa aku terapkan gitu di dunia pekerjaan aku. Karena memang kan kerjanya auditor itu kan kita memeriksa laporan keuangan gitu ya Pak. Di akuntansi kita belajar untuk bikin laporan keuangan, terus juga di semester 5 semester 6 kita juga belajar tentang audit, pajak. Itu pun semua yang kita pelajari sebenarnya secara teori itu akan kepake. Cuman memang dalam dunia pekerjaan nanti itu
yang basic-basic itu akan lebih berkembang, akan lebih kompleks gitu. Cuman selama kita punya pemahaman dan konsep yang kuat gitu di yang kita pelajari di kampus itu saya yakin sih bisa gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di Ukrida pun saya nggak hanya dapat ilmu dan pengetahuan aja gitu. Kalau ilmu dan pengetahuan udah pasti semua kampus provide gitu ya. Cuman ada hal lain yang membuat saya sangat bersyukur bisa kuliah di sini itu saya dapat banyak banget pengalaman selama saya walaupun saya full time untuk kuliah ya. Saya memanfaatkan waktu saya dengan baik gitu. Mulai dari saya ikut organisasi di sini gitu. Itu benar-benar sangat kepake gitu di dunia pekerjaan gimana kita komunikasi gitu. Even waktu saya belum kerja saat menghadapi klien pun karena saya sudah berorganisasi gitu saya bisa memposisikan diri saya gimana komunikasi dengan klien. Terus juga saya juga di sini didukung sama dosen-dosen semua buat ikut lomba dan puji Tuhan Pak Bayu juga salah satu yang membimbing saya akhirnya bisa menang lomba. Terus di sini saya juga belajar gitu bisa jadi asdos itu nge-review semua pengetahuan yang ada gitu dan menurut saya sih bekal yang ditaruh di kampus sebenarnya bisa kita manfaatkan dengan baik gitu selama kita mau memanfaatkannya. Gitu, Pak. Jadi bekal organisasi, bekal soft skill itu ya Betul, Pak, menjadi itu penting banget tumpuan utama ketika masuk ke dunia kerja gitu. Kalau dari Anita bagaimana? Aku sih ya, bekal yang aku dapat itu adalah dasarnya sih untuk kita masuk ke dunia kerja. Kita waktu kita di kampus kita bisa bertanya. Waktu kita bekerja kita mendapatkan pengalaman. Waktu kita bekerja mungkin kita bingung, kita mau bagaimana nih arahnya, bagaimana nih cara kerjanya. Nah dari kampus kita bisa, salah satu poin itu adalah kita bisa bertanya langsung sama dosennya kita gitu kan. Nah itu bekal yang aku dapat, kita nggak ngerti di lapangan kerja, bingung mau bertanya, tempatlah kampus yang kita bisa bertanya. Kita bisa tanya langsung, kita bisa bertanya ini bagaimana cara kerjanya. Dosen akan langsung memberikan arahan dan pengajaran gimana baiknya kita harus bekerja. Nah itu yang aku dapat di bekal yang aku miliki. Kedua, kita tuh bisa ada prakteknya ya. Jadi selain kita belajar, kita juga ada prakteknya di kampus ini. Salah satunya yang aku seneng itu adalah aku bisa kunjungin ke pengadilan pajak. Karena kalau ke pengadilan pajak itu kan jarang banget ya bisa, mungkin yang hanya staff itu mungkin sulit untuk datang ke pengadilan pajak. Nah dari kampus di Ukrida itu kasih kesempatan, kita bisa datang, kita bisa hadir, kita bisa mengikuti pengadilan pajak itu seperti apa sih. Jadi nanti pada saatnya kita siap untuk ngadapin ke pengadilan pajak, kita udah ready gitu. Nah itu sih aku yang dibekalin sama dari kampus Ukrida. Jadi dapat dari experience dari dosennya dan juga ada practical experience ya. Jadi memang ini sebuah perbandingan ya. Ada yang kalau dari Joel dari kelas pagi kan dapat Iya betul, Pak. pengalaman organisasi. Kalau yang dari kelas malam kan dia waktunya habis untuk kerja dan kuliah malam, tapi dia dapat experience yang lain. Benar. Jadi saling melengkapi di situ. Nah, kita masuk sedikit ke topik utama kita, yaitu masuk di era digital ya. Apalagi sekarang di masa pandemi juga. Nah, teman-teman di sini juga pengen tahu dari sisi masing-masing profesi. Saya mulai dari Joel dulu aja ya. Kalau sebagai auditor menghadapi masa pandemi ini gimana? Dan kita masuk ke era digital, itu pekerjaan auditor tuh kayak apa Joel? Oke, aku sedikit cerita. Walaupun emang karena aku juga baru beberapa bulan masuk, aku jadi nggak bisa cerita banyak. Cuman aku akan cerita beberapa hal yang aku rasain selama masa ini ya, digital dan pandemi ini. Jadi di audit pun pastinya saya rasa semua pekerjaan di tengah pandemi ini akan menyesuaikan diri gitu ya. Nah salah satunya tuh yang unik saat dunia lagi pandemi kayak gini, ada namanya remote auditing Pak. Jadi audit jarak jauh gitu ya. Nah itu kayak ibaratnya kita ngaudit tapi nggak harus ke tempat itu gitu. Nah contohnya kayak kemarin ada stock of name. Nah itu walaupun kalau pengalaman saya sih saya stock of name langsung gitu. Cuman beberapa tim saya dan teman-teman saya itu ada yang melakukan itu gitu, masih melakukan itu. Nah itu jadi kita lakukan stock of name biasa kan ke tempat untuk observasi inventory atau akun-akun lainnya gitu. Cuman karena pandemi ini jadi ada yang namanya stock of name virtual gitu. Jadi tetap prosedur dijalankan, stock of name dijalankan tapi melalui virtual.
tentunya dengan prosedur yang sudah disepakati bersama gitu. Terus yang kedua sih, karena itu kan dari segi prosedur audit ya, itu pun berubah. Terus dari segi yang lainnya, di tengah era digital ini, jadi kita pun saat kita melakukan pekerjaan kan kalau di audit ada namanya working paper. Mungkin kalau teman-teman yang belum masuk, belum tahu, itu nanti ketika kita masuk sebagai seorang staff itu, utamanya akan kita lakukan itu membuat working paper. Jadi dari laporan keuangan ada akun-akun, biasanya staff akan dialokasikan, pegang akun ini gitu. Nah, saat kita mengerjakan working paper kita pun, di pekerjaan saya pun sekarang ada yang namanya portal di cloud gitu. Jadi kita bikinnya nggak lokal di laptop kita, tapi kita bisa kerjanya di portal, jadi ibaratnya lebih safe gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak ke save atau misalkan ada filenya broken, kalau di lokal itu kan ada masalah gitu ya. Cuman sekarang karena itu di portal dan auto save gitu, dan teman-teman pun yang lain yang nggak mengerjakan working paper yang sama itu bisa mengaksesnya gitu. Itu penting banget soalnya kan di audit antar akunnya itu akan berhubungan gitu. Nah itu cloud itu penting di situ. Terus juga sekarang di era pandemi dan digital ini kami sangat kurang banget untuk tatap muka. Banyak kan kita selalu online gitu. Bertemu dengan klien pun banyak kan online, tapi beberapa kali emang kita melakukan pertemuan secara langsung. Dan di kantor pun emang kita disarankan untuk WFH, kecuali memang kita ada keperluan mendesak, mungkin kita mau kirim surat konfirmasi atau kita mau rilis report, itu harus kita ke kantor. Gitu sih Pak, kurang lebih. Berarti memang penggunaan media virtual itu dimaksimalkan sekali Maksimal ya? banget Pak. Ya, kalau dulu kan kita harus melakukan stock of name, harus terbang ke sana, terbang ke sini. Nah, dengan pembatasan yang berlaku saat ini, ternyata itu tidak menghalangi dunia auditing ya untuk melakukan pekerjaannya. Bahkan masih bisa WFH juga gitu. Betul ya. Pak. Ya. Kalau dari Anita gimana kalau perpajakan? Sama kah seperti itu? Untuk saat ini semua untuk dari perpajakan itu udah mengarahnya ke digital. Karena kalau kita ngeliat background dulu ya, kita kalau ke pajak itu kan harus ke kantor pajak, datang, ngantri. Sekarang tuh udah beda. Sekarang itu semuanya udah serba online. Jadi pelaporan online, kita mau permintaan surat-surat juga online. Nah itu yang membuat untuk mengikuti era digital, nah perpajakan juga sama, semuanya udah online sih. Jadi itu semuanya serba meminimaliskan waktu, terus udah itu jarak juga, karena kan kantor pajak itu kan nggak deket ya dari tempat kita bekerja juga. Nah jadi karena adanya digital ini, itulah yang membuat kita lebih efisien sih sebenarnya. Terus untuk di masa pandemik ini juga sebenarnya kita tuh untuk pajak itu tidak kena dampak sih sebenarnya, karena negara kan tetap berjalan ya. Karena negara tetap berjalan, perpajakan pun juga tetap berjalan posisinya. Nah, kita juga sebagai yang bekerja di bidang konsultan pajak pun juga tetap running. Jadi sebenarnya tidak ada dampak untuk mengenai pandemik ini. Nah, untuk kita bekerja pun sama seperti Yoel, bisa melalui di WFH dan bisa melalui virtual Zoom, dan juga kita menggunakan remote. Nah, itu sih untuk digital dan prospek karirnya kita di bidang perpajakan. Berarti pandemi itu bukan sebuah halangan ya, baik untuk auditing maupun perpajakan. Nah, kalau Anita kan konsultan ya, konsultan pajak. Nah, gimana kalau konsultasinya juga sama, berubah dalam bentuk virtual juga? Ya, karena waktu itu kan sempat kita tidak diperbolehkan ketemu ya. Jadi semuanya melalui virtual Zoom semuanya. Memang awalnya sulit karena berbeda ya. Waktu kita ketemu secara langsung atau ketemu secara virtual, itu pasti ada rasa yang berbeda. Tapi lama-kelamaan kita bisa menyesuaikan. Jadi pada akhirnya malah jadi kebiasaan jadinya. Akhirnya semuanya bisa. Bahkan ada klien yang lagi di luar negeri pun, nggak perlu harus datang terbang ke Indonesia untuk membereskan perpajakannya. Jadi cukup virtual aja juga udah fine, udah cukup gitu menyelesaikan semua permasalahan. Itu sih. Lebih enak mana, digital apa enggak digital? Kalau dari segi pekerjaan sih virtual ya. Virtual. Kalau gimana? Kalau dari aku jujur ya Pak ya, kalau menurut aku sih aku lebih prefer sebenarnya langsung onsite gitu. Karena
jujur kalau kita kan walaupun virtual pun di rumah gitu tetap kerjanya depan laptop gitu Pak. Terus kalau sendiri aja itu lama-lama kayak jenuh gitu Pak. Jadi lebih pengennya kumpul gitu atau mungkin nggak apa-apa gitu WFH Ada cuman sparing ada partnernya iya ya. gitu betul Pak. Gitu sih. Kalau Anita kan dia lebih efisiensi di kliennya kalau Benar. perpajakan, betul. Jadi memang yang dihadapi tantangannya berbeda-beda. Di dunia auditing dia butuh pengujian fisik, ya butuh sparing partner juga. Sedangkan di konsultasi memang sama, tetapi untuk akses dari jangkauan dari klien yang relatif lebih luas, maka kondisi virtual digital memang lebih menguntungkan untuk saat ini gitu ya. Nah, kalau dari sisi keilmuan ya, kita masuk ke sisi keilmuan sedikit. Kan kalau Anita mungkin sudah agak lama ya. Waktu itu kurikulum kita di Ukrida kan belum masuk ke arah pendidikan yang digital. Kalau Yoel mungkin sudah masuk sebagian ya, karena kamu sempat sebagian di masa pandemi kan kuliahnya. Nah, Betul Pak. kalau dari kalian, saya dari Yoel dulu deh. Kalau menurut kalian sebetulnya apa sih yang perlu disiapkan oleh akuntan masa depan, ya, khususnya dari profesimu sendiri terkait dengan era digital saat ini? Oke, yang pertama itu udah pasti kita harus melek teknologi gitu ya dan update terhadap perkembangan zaman itu udah nomor pertama banget di semua pekerjaan gitu. Karena namanya zaman terus berkembang, kalau kita nggak bisa berkembang itu kita pasti akan tersingkir gitu. Itu yang pertama. Terus kalau di dunia akuntansi ini yang salah satu penting juga nih yang aku dapetin di Ukrida tuh yang bisa aku apply ke dunia pekerjaan itu pelajaran terkait dengan Excel gitu. Karena kayaknya di hampir semua kantor gitu ya pasti ada menggunakan Microsoft Office gitu. Terutama mungkin di akuntansi gitu pasti kita erat dengan Excel gitu. Nah di Ukrida sih saya di beberapa mata kuliah tuh sudah kita pakainya Excel, terus diajarin gimana cara pakai VLOOKUP, HLOOKUP yang advance gitu. Dan saya pun sekarang di kurikulum udah ada untuk mata kuliah untuk yang Excel gitu ya Pak. Dan itu penting banget di dunia pekerjaan gitu. Karena dengan bantuan dari Excel itu kita bisa mengefisiensikan pekerjaan yang kita lakukan gitu sih Pak. Termasuk nyusun laporan keuangan juga ya? Itu banget Pak, betul. Harus melek banget tuh kita. Kalau dari sisi Anita gimana? Kalau dari sisi aku, mungkin aku waktu zaman aku kuliah aku belum ya. Iya. Tapi untuk secara komputer dan secara akuntansi, kan kita udah belajar komputer akuntansi ya. Nah di situ sih benar-benar dipakai loh. Walaupun di bidangnya perpajakan atau di bidang audit, dasarnya kita itu harus pertama adalah akuntansi. Nah itu kita diajarin di situ. Itu yang kita pakai. Makanya komputerisasi akuntansi itu sangat penting. Karena sekarang itu banyak akuntansi-akuntansi itu memakai program seperti jurnal, accurate, ya kan, itu kita dipakai loh untuk di setiap perusahaan-perusahaan sekarang ini. Makanya dari kampus pun udah diajarin. Nah itu pada saat saya di zamannya saya sih, saya udah diajarin cara accurate gimana sih cara pakainya. Terus udah itu cara kita mau menganalisa tuh bagaimana sih itu. Nah itu kita udah diajarin sih di situ. Jadi dapat pengetahuan mengenai program akuntansi di kampus Benar. Accurate. Di Yoel juga pas dapat kan? Di Dapat Tenaga Mayo, Baru. Accurate dapat Pak kita. Dapat, iya. Jadi memang prospek yang seperti itu, kemudian penggunaan alat-alat digital itu menjadi alat bantu yang utama untuk saat ini ya. Kalau misalkan kita melihat dari sisi pemerintah, perpajakan pemerintah juga sudah mulai masuk ke semua era digital ya, dari mulai Benar. SPT digital gitu kan. Nah, sulit nggak kalian menghadapi itu sekarang? Saya dari sisi pajak dulu deh, boleh? Kalau dari aku sih enggak ya, karena udah diajarin di kampus juga kan, cara kita melapor SPT seperti apa. Terus udah itu cara buka, karena kita udah diajarin mengaplikasikan aplikasi untuk SPT pelaporan tahunan pun juga diajarin. Jadi sebenarnya tidak susah sih kalau pada saat kita mempraktekkan sendiri, karena emang dari kampus sudah dibekalin sih semuanya. Jadi berubah dari laporan fisik ke laporan digital nggak ada masalah ya? Gak ada masalah, karena kita sudah diajarin. Jadi Kan dasarnya tadi ya. karena dasarnya kita udah dapet, jadi pada saat perubahan seperti itu kita udah gak kaget lagi. Kalau dari audit gimana El? Kalau dari aku juga aman sih Pak, sebenarnya emang karena betul tadi udah diajarin di kampus gitu dari penggunaan aplikasi-aplikasi yang memang akan relevan di dunia kerja gitu. Jadi ketika saya melakukan pekerjaan pun jadi saya udah familiar nih dengan aplikasi ini gitu, terutama dengan yang saya bilang itu Excel. Terus juga
karena di Ukrida juga udah banyak, apalagi saya masuk zaman pandemi gitu ya Pak, jadi kayak serba online gitu lah. Jadi udah familiar banget lah dengan apa yang ada di dunia kerja gitu sekarang karena serba digital gitu Pak. Banyak juga loh alumni Ukrida yang kerja di EY kan sekarang ini. Banyak Pak, kakak saya juga. Iya, jadi memang alumni Ukrida itu juga sudah mulai, sebarannya sudah mulai banyak ya di dunia kerja. Nggak cuma di kantor-kantor yang biasa, tapi juga yang ini KAP yang Big Four. Harusnya kan salah satu KAP Big Four yang sudah di Ukrida juga banyak juga alumni yang sudah mulai berkarir di sana. Nah, untuk kalian yang saat ini sudah merasakan dunia profesi ya, Yoel dan Anita, kalian punya saran nggak untuk teman-teman kita yang dari SMA, yang dari SMK untuk siap di dunia kerja itu mereka perlu apa sih bekalnya, modalnya apa gitu ya. Nah, kita nggak berbicara perkuliahan, tapi kalau mereka mau kerja di masa digital saat ini bekalnya apa gitu yang harus dipersiapkan. Anita dulu. Oke, thank you. Bekal yang mesti kita dapatnya adalah yang harus utama itu adalah kita mengerti teknologi. Karena teknologi itu berkembang sangat pesat ya pastinya. Bahkan orang tua sekarang pun juga berlomba-lomba untuk belajar teknologi. Jadi anak-anak SMK sekarang pun jangan kalah sih sebenarnya. Itu yang paling penting untuk teknologi. Kedua adalah pemahaman. Karena kita bukan hanya untuk belajar untuk hafalan, tapi kita perlu memahami. Jadi dari kita ke kampus itu kita belajar cara memahami itu seperti apa. Bukannya cuman kita ngafalin, oh sudah selesai, tapi kita memahami dan sehingga kita bisa kita pakai untuk di prakteknya sih. Itu yang aku dapat. Kalau dari Yoel? Kalau dari aku sih, karena mungkin agak relevan juga nih, aku kan juga baru masuk ke dunia kerja gitu. Jadi buat saran teman-teman yang mau masuk ke dunia kerja itu, pertama benar karena ini sudah eranya teknologi, kita harus benar-benar melek sama teknologi, itu pertama. Terus yang kedua kita harus punya sikap mental juga gitu, karena ketika walaupun kita di SMA atau SMK udah dapat ilmu yang akan kita aplikasikan ke dunia kerja, saat masuk dunia kerja pasti akan ada namanya shock. Ibaratnya kita udah belajar teorinya, ketemu praktek agak bingung nih aplikasinya kayak gimana. Nah itu kita harus punya mental yang kuat dan kita harus pelan-pelan belajar mengaplikasikan yang kita pelajarin dari sekolah kita ke dunia kerja gitu sih Pak. Jadi bukan nakut-nakutin ya, Bukan tapi nakutin, mengetahui IT atau bahasanya Yoel tadi melek IT itu memang sudah menjadi kewajiban untuk saat ini ya. Betul. Baik untuk profesi auditing, pajak maupun jenis prospek karir akuntan yang lain ya. Semuanya sudah masuk ke masa digital ya. Hampir semua dokumen juga terdigitalisasi saat ini ya. Kemudian semua aspek-aspek bisnis itu juga prosedurnya sudah mulai masuk ke ranah digital. Jadi buat kalian yang masih di SMA dan SMK sudah tidak ada alasan lagi untuk nggak suka IT atau mungkin jauh-jauh deh sama IT, nggak bisa ya. Karena memang semua pekerjaan kita sekarang seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir ya untuk pembicara kita di sini. Kita ingin mendengar tips dari kalian gitu ya untuk teman-teman semua di SMA dan SMK. Ini backgroundnya mereka berbeda. Satu dari SMA, satu dari SMK. Anita bahkan bekerja dulu ya sebelum kuliah. Nah, kalau kita boleh memilih gitu kan, ada idiom bilang bahwa sekolah atau kuliah dulu itu lebih baik baru bekerja. Atau yang kedua, kerja dulu, dapat pengalaman dulu baru kita kuliah dan sekolah. Atau seperti Anita tadi, berbarengan kuliah dan bekerja bersama-sama supaya karirnya cepat gitu ya. Itu benar atau enggak? Terus kemudian kalau dari kalian berdua itu tips untuk mereka yang saat ini sedang bingung, bahasa anak sekarang lagi galau gitu ya. Menurut kalian lebih cocok yang mana gitu? Saya dari yang Yoel dulu deh. Oke, dari aku ya. Kalau dari aku sih, kalau dari kacamata aku sih sebenarnya aku sangat terbuka banget. Maksudnya mau itu kerja dulu atau baru kuliah, atau kuliah baru kerja, atau dua-duanya berbarengan itu tergantung sama keadaan gitu. Pertama, kita harus tahu kondisi finansial keluarga kita dulu. Finansial keluarga. Ya, itu kenapa penting? Karena saat kita mau kuliah, itu pasti kita butuh namanya biaya. Nah, itu harus kita tahu kondisi finansial keluarga kita, apakah kita cukup untuk masuk ke dunia kuliah karena itu butuh biaya, kecuali memang kita mendapatkan beasiswa gitu. Nah,
Yang pertama. Terus yang kedua, karena aku dari SMA terus ke kuliah, itu salah satu faktornya karena aku belum tahu sebenarnya jati diriku mau kemana gitu sih. Jadi kayak ya udah aku masuk kuliah dulu sambil cari jati diri gitu. Karena aku belum tahu, ya udah aku masuk akuntansi dan ternyata emang jati diri aku di sini gitu. Nah itu sih. Tapi kalau menurut aku, kalau buat teman-teman yang dari SMA atau SMK, kalau memang kalian sudah punya kemampuan gitu, mau kuliah sambil kerja pun itu sangat baik banget gitu, karena itu sangat ibaratnya kita dapat ilmu sekaligus kita mempraktekkan ilmu kita gitu sambil berbarengan paralel gitu sih Pak. Itu dari Yoel. Kalau dari Anita seperti apa? Kalau dari aku, yang pertama udah pasti sama Yoel ya, tergantung dengan finansial. Tapi kalau misalkan untuk secara pribadi aku lebih memilih untuk bekerja sambil kuliah. Kenapa? Karena waktu kita bekerja, kita tahu kita sudah ditentukan kita bekerja di arah mana. Pada saat kita mau kuliah, kita udah jelas, oh kita mau menerapkan dan mendalami ilmu kita di mana. Itu di bagiannya aku. Lalu pada saat di SMK kejuruan, kita kan sudah memilih ya, oh kita mau kejuruan apa nih, kejuruan akuntansi, kejuruan manajemen, ya kan, kejuruan perkantoran. Nah itu tuh sebenarnya kita tinggal meneruskan, jadi sebenarnya kita sudah ada arahnya, tinggal mendalami mau kemana, bahkan bisa bercabang. Tadinya kita dasarnya mungkin sudah di manajemen, tinggal kita mau mendalami mau kemana nih, arahnya ke accounting, itu kan kita bisa dipakai gitu kan. Jadi sebenarnya kalau aku lebih ke bekerja dan sambil kuliah, jadi dua-duanya sambil dapat, lalu efisien waktu juga. Jadi kita nggak buang-buang waktu kelamaan, oh kuliah berapa tahun, kalau aku ya kuliah berapa tahun terus baru bekerja. Jadi mendingan sambil mendayung, akhirnya prospek karir menanjak lebih cepat dan kita bisa sukses lebih muda, lebih sukses ya. Maksudnya apa sukses lebih muda ya, lebih salah satu seperti itu. Itu sih. Oke. Jadi kalau boleh kita bahas bersama-sama gitu ya, dari dua pembicara kita hari ini, yang bisa kita tangkap adalah untuk kalian yang di SMA dan SMK yang ingin melihat prospek ke depan gitu ya. Betul kata Yuel, yang pertama perhatikan dulu kondisi finansial keluarga seperti apa. Karena itu adalah modal kita ya sebelum masuk kuliah. Jangan sampai kuliah tapi di tengah jalan berhenti karena nggak ada biayanya gitu ya. Betul Pak. Sekalipun setiap kampus mungkin juga punya beasiswa, punya bantuan, tapi itu adalah modal awal. Karena kepercayaan diri kita ketika masuk kuliah itu dari situ gitu kan. Punya cukup modal enggak untuk itu. Dan yang kedua, kenali dulu minat kalian ada di mana. Seperti yang Anita bilang tadi. Kalau dari SMK sudah jelas ada penjurusannya. Tapi kalau kayak Yoel kan masih berubah-berubah dan menemukan jati dirinya. Nah, kalau sudah tahu gitu kan baru kita bisa tetapkan mana yang terbaik gitu kan. Mudah-mudahan nggak ada yang salah ya pilihannya ya. Oh, tentu saya tidak. Ya, Pak. Oke. Dan yang terakhir adalah perhatikan masalah fleksibilitasnya. Kalau Anita memilih kuliah sambil bekerja karena memang dia sudah bekerja terlebih dahulu. Jadi mau pilih bekerja sambil kuliah ataupun kuliah dulu sambil bekerja, perbandingannya adalah di efisiensi waktu. Nah, kita bisa ambil contoh dari Anita yang memilih efisiensi waktu dengan kuliah dan bekerja bersamaan. Nah, kebetulan kita di program studi akuntansi Ukrida itu juga bisa ada dari sisi kelas malam. Atau mau melihat seperti Yoel yang dia mendapatkan banyak manfaat dari administrasi, dari organisasi, dan juga sangat membantu dia di dalam pekerjaan dan aspek sosialnya, soft skill-nya ya Yoel ya. Iya, Pak. Nah itu menjadi tumpuan dia ketika masuk ke dunia kerja. Nah terima kasih untuk kita bisa sharing hari ini, bisa berbicara hari ini, sekalipun kita dalam mode virtual ya, tapi kita harap teman-teman sekalian bisa mengambil insight dan manfaat dari dua bintang tamu kita, Anita di bidang perpajakan dan Yoel di bidang auditing. Nah kedua-duanya merupakan salah satu contoh untuk saat ini prospek karir akuntansi ya, atau menjadi akuntan di era digital. Nah mereka sudah mengalaminya, mereka sudah siap, bahkan mereka sudah menjalaninya saat ini. Oke. Demikian pembicaraan kita untuk siang hari ini. Terima kasih kesediaannya untuk hadir Yoel dan Anita di tengah-tengah kesibukannya ya. Semoga pekerjaan kalian sukses, lancar ya, dan kemudian buat teman-teman sekalian yang memang ingin bergabung dengan Ukrida,
Nanti setelah ini kita akan ada sesi lagi terkait dengan marketing dari Ukrida dan nanti akan ditutup dengan live performance. Tapi kami mengucapkan dulu terima kasih mewakili Fakultas Ekonomi dan Bisnis Ukrida dan juga dari pembicara kita mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua dan menyaksikan acara kita dari awal sampai akhir dan kita ketemu lagi di acara open house yang berikutnya. Selamat siang semuanya. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, saat ini aku dari marketing akan menginfokan nih terkait penawaran menarik untuk event Virtual Open House. Nah, Virtual Open House ini akan berlangsung sampai tanggal 12 April. Jadi teman-teman melalui Virtual Open House sudah bisa mendaftarkan secara online. Nanti ada kode referralnya yaitu FOH FEB 22 atau bisa cek langsung di running text yang saat ini sedang berjalan untuk memasukkan kode referral tersebut pada saat melakukan proses pendaftaran atau registrasi yang bisa dilakukan secara online di register.ukrida.ac.id dengan memasukkan kode referral FOH FEB 22. Nah, kita juga punya promo menarik nih buat teman-teman yang ingin mendaftar di kelas karyawan, itu akan mendapatkan fasilitas beasiswa potongan SPP 100%. Nah, ini berlaku juga untuk teman-teman yang memilih kelas karyawan weekdays ataupun weekend. Dan persyaratannya ini diberlakukan untuk teman-teman yang saat ini belum melakukan proses pendaftaran. Jadi teman-teman bisa sekarang juga melakukan pendaftaran di link register Ukrida. Nah, buat teman-teman yang ingin mendaftar di kelas reguler, teman-teman juga bisa join di beasiswa Ukrida Unggul dengan fasilitas beasiswa potongan hingga 100%. Dan kami juga ingin menginfokan untuk teman-teman yang ingin melakukan pendaftaran bisa memasukkan kode referral di FOH FEB 22 atau saat ini bisa dicek langsung melalui running text yang saat ini sedang berjalan. Nah, syarat dan ketentuannya bisa kalian tanyakan di bagian unit admisi melalui nomor 021 566 952 dengan extension 1171 atau 73. Nah, teman-teman nih juga bisa langsung tanyakan atau DM melalui Instagram Ukrida di @kampusukrida untuk pertanyaan beasiswa terkait. Oke, nah aku juga mau menginfokan sebagai rangkaian acara Dies, Ukrida mengadakan Ukrida Festival Film dan e-sport. Kalian bisa mengikuti buat teman-teman saat ini yang berada di SMA, juga bisa mengikuti kegiatan tersebut. Dan ketentuannya bisa dicek di official account Ukrida, @kampusukrida. Oke, untuk selanjutnya kita akan menyaksikan acara selanjutnya adalah UKM Dance yang akan melakukan performance. Silakan untuk UKM Dance Ukrida. What? Oh my gosh, don't you know I'm a savage? I'm a killer, 널 깨라. 아직도 가리고 환각을 catch no fella. We holla, 두렵지 않아 no 희투하라. 날 믿어 너네 fake on me. 준비가 안 된 무대로 뭘 하나 fake on me. Got everybody 막 같은 me. 수치를 느끼게 멘탈을 흔들어 놔. 싸늘한 관중 무너져 I can't 못 참아 say no. 두고 봐난 좀 savage 너희들이 한 play 너는 두고 볼 수 없어. 나를 무너뜨리고 싶은 내 환각들이 점점 너를 구축할 이유가 돼. I'm a savage 결국 쉽게 줄게. Oh, I'm a savage 널 짓밟아줄게. Oh, give me now, give me now. 지금 나를 잡아 아니 난 더 savage. Give me now, give me now. 이제 내가 너를 잡아 now. I'm a savage. Give me now, give me now. 너의 말이 보여 네 약점 algorithm. Give me now, give me now. 난 아이싱 그 방에 말고 꺼져 savage. 위기에 퍼진 날 지켜준 건 보여서 난 나비스 we love you. 나의 big story 하나의 scene type 모두 내가 만들어준 기회란 걸. I know
Wait